Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi, guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Baru, Kecamatan Labuhan Emas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya salah satu mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2025 DLPTK Win Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2504 0113 1666. Hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 dengan tema Hidup Damai dengan Saling Memaafkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Good morning Mister. Mari teman-teman kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita sudah melaksanakan tadi doa bersama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak akan mempresensi kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Juliana Fitri Ramadhani, Mesya Ajahra, Muhammad Arif Nur. Alhamdulillah hari ini bisa berhadir semua. Alhamdulillah. Kita murajaah Al-Quran seperti yang kita laksanakan hari-hari sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita baca bersama. Mari membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allahul Azim. Di sini Bapak menampilkan sebuah gambar. Ini berhubungan dengan pembelajaran atau bab yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, siapa yang dapat melihat atau menjelaskan gambar di depan ini gambar apa? Apa? Saling memaafkan. Ada lagi yang tahu? Saling memaafkan sama teman. Iya, saling memaafkan sesama teman. Pembahasan kita hari ini adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Membahas atau menjelaskan terkait dengan arti maaf, penyesalan, dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan tuntunan Islam dalam memaafkan. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan, meminta maaf, dan memaafkan. Yang terakhir, menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Nah, jadi di sini ada 4 poin utama dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi kita masuk kepada arti maaf dan memaafkan. Maaf adalah pernyataan menghapus kesalahan orang lain. Memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Artinya apa di sini? Kalau arti dari maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain,
Sedangkan memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah, dan tidak membalas dendam. Artinya ketika Bu Hanupian, anak-anak Bapak, ketika temannya berbuat kesalahan, temannya melakukan perbuatan yang menyakitkan hati, maka dengan berbesar hati untuk memaafkan kesalahan temannya. Dan teman yang melakukan kesalahan harus sungguh-sungguh meminta maaf, baik itu teman sekelas, baik dengan adik kelas, maupun teman-teman di lingkungan Bu Hanupian, bukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berdiri dulu. Oke, kita tetap semangat dulu untuk mencairkan suasana karena hari ini cukup lumayan panas ya, sampai keringat dingin nih. 1, 2, 3, kalau semangat. Gandeng baru. Wah, kesukaanku. Ini hap kena. Oh, ih, beta. Maaf, yang sekarang beneran kok. Hap kurang suka sih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu teh nggak tulus? Iwan. Kita janji, kita kan waduh lagi. Beneran deh, maaf. Kita bercandanya kelewatan. Janji ya. Beneran. Kita suap ya. Enaknya. Dulunya, Contohnya Hilmi. Hilmi ke sini, ke depan. Ilham ke depan dulu, ke depan. Oke. Contoh, Bapak akan langsung mencontohkan bahwasanya perlakuan yang langsung itu ditujukan ketika orang yang melakukan kesalahan itu langsung tidak tahu menau. Contohnya Hilmi mendorong Ilham, coba dorong. Oh. Langsung setelah itu Hilmi langsung pergi meninggalkan Ilham. Apa yang harus dilakukan Hilmi? Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Meminta maaf. Atau maaf kada sengaja lah. Padahal sebenarnya dia sengaja melakukannya. Misal, itu contoh yang nyata di kehidupan kita, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Apa yang harus dilakukan dulu? Meminta maaf dengan penuh penyesalan. Itu berhubungan dengan video yang ditampilkan tadi. Mengapa sih kita harus memaafkan? Mengapa kita harus memaafkan? Karena semua manusia pasti pernah berbuat salah. Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Nah, ucapan maaf dapat memperbaiki apa? Memperbaiki hubungan. Permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Tuntunan Islam untuk saling memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu akhlak mulia yang perlu ditanamkan dalam diri seseorang. Nah, jadi Islam itu mengajarkan manusia untuk saling memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan agar umat Islam itu saling memaafkan. Beberapa di antaranya yaitu Quran surah Asy-Syu'ara. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba memberi maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali
Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut menambah bagi seorang hamba dengan pemberi maafnya, Allah itu akan meninggikan suatu hambanya ketika dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita dengarkan bersama tentang lagu Buli dulu. Seni teman di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang baik kepada teman atau kepada orang lain. Yang pertama ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Melepaskan hak membalas, Ketiga? tidak menuntut dendam atau saran, Keempat? menghapus rasa sakit hati, Kelima? tidak menyisakan dendam, Keenam? menghilangkan amarah. Nah, jadi orang yang sudah meminta maaf, orang yang sudah memaafkan itu sudah ikhlas. Bagaimana sih cara menumbuhkan sikap memaafkan? Belajar mengendalikan Emosi. Nah, teladan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakiti. Banyak cerita-cerita Islami tentang Rasulullah SAW. Penduduk Taif yang melempar beliau pun dimaafkan. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Tonton dan simak, dan Bapak akan mempertanyakan kepada kalian apa yang dapat diambil dari video yang Bapak tampilkan. Itu buat gue sih, emang kamu udah sekolah? Aku kan sekolah kok, aku cuma mau bantuin belajar. Kadang cuma aku. Niatnya aku mau beli, tapi gak jadi karena kamu yang bilang pasti gak enak. Iya. Oh ya repot sih kan buat jualan aku, nanti nggak bisa buat jualan lagi, udah kotor. Terserah aku. Yuk. Yang pian simak atau tangkap dari tayangan tersebut. Temannya yang berjualan kue menghina temannya, dia melakukan hal kesalahan lagi. Apa yang dilakukannya? Kuenya dilempar. Itu perbuatan yang tidak baik. Sebelum kita melakukan aktivitas siswa, oke, kita spin dulu untuk pembagian kelompok. Sekarang kalian buka HP masing-masing, satu kelompok, satu HP. Yang memenangkan pertandingan running ke puncak gunung itu adalah kelompok satu kedua.
kelompok 3. Ketiga, kelompok 5. Langsung dikumpul. Ini memaafkan bukan berarti memaaf, tetapi justru tanda kekuatan hati. Hidup damai dimulai dari hati yang mau memaafkan. Jadilah anak yang penyabar, pemaaf, dan penuh kasih sayang sesama manusia. Karena kalian semua ini merupakan saudara, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kalian semua saudara, apalagi dalam kelas 6 di SDN 1 baru. Nah, makanya dari hari ini tanamkan kembali niat kalian untuk selalu memaafkan kesalahan-kesalahan teman yang lalu-lalu dilakukan oleh teman. Nah, jadi hapuslah kesalahan-kesalahan teman, dan mulai dari saat ini ketika kalian sudah belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan, maka tanamkan di dalam hati untuk tidak lagi membuat kesalahan kepada temannya. Dan ketika melakukan kesalahan, kalian di sini memohon maaf sama-sama. Nah, maka dari itu laki-laki di sini Bapak harapkan bisa berdiri semua, laki-laki bisa ke depan semua. Ayo ke depan berbaris. Berbaris, ya oke. Berbaris. Setelah berbaris, kesini. Oke. Oke, setelah berbaris, Gio lanjut salam teman-temannya, saling masing-masing dan ucapkan minta maaf, saling memaafkan. Oke, tidak boleh. Nah, lanjut kembali ke tempat Gio, lanjut Bahit. Nah, sama-sama minta maaf. Oke, lanjut Alif. Nah, lanjut. Oke, sama-sama minta maaf. Untung kada Bapak suruh berpelukan gantian ya, kalau yang kalian kayak ditambis. Nah, sekarang perempuannya maju ke depan saling memaafkan. Ini peluk-pelukan aja, ini nggak apa-apa. Ayo, maju ke depan semuanya. Ayo, saling menyadari kesalahan teman masing-masing. Ayo, pelukan aja bertiga. Oke, karena semuanya teman. Teman itu tidak saling bermusuhan, tetapi saling menyayangi. Oke, silakan duduk. Semoga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang diulang-ulangi. Dan semoga kalian menjadi sosok yang mampu memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih pertemuan kali ini. Bapak akhiri dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kepada kelas 6 yang sudah membersamai Bapak dalam pembelajaran kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.